Bab 79. Ala Yanzong mengikuti Meide Nanfou menuju kediaman Meide. Meide Nanzang beserta istrinya dan Meide Nanjui melihat Ala Yanzong akhirnya datang. Pertama, Tama merasa kagum dengan ide adik ketiga mereka, Meide Nanfou, dan kedua, merasa sedikit tidak enak terhadap Ala Yanzong. Sebelumnya, hubungan mereka sempat kurang baik, dan sekarang mereka harus meminta bantuan. Perasaan seperti ini memang sulit diungkapkan. Meide Nanzang segera menyambut dengan wajah penuh senyum. Pendekar muda, haha, Tuan, sebelumnya kami sudah banyak melakukan kesalahan, semoga Tuan tidak marah. Kami mohon dengan sangat agar Tuan berkenan memeriksa anakku. Ala Yanzong pun berpura-pura tersenyum, lalu berkata, Tuan jangan terlalu sungkan. Adik ketigamu sudah berjanji, katanya ini juga keinginan Tuan, jika penyakit Tuan muda kedua bisa sembuh, akan ada imbalan besar. Aku datang ke sini karena tergiur oleh imbalannya. Meide Nanzang tertawa canggung, tentu saja, kami pasti akan memberikan imbalan kepada Tuan. Nyonya Meide sebenarnya sedang tidak enak badan, namun setelah mendengar bahwa tabib muda ajaib itu sedang datang, ia memaksakan diri untuk keluar menyambut lebih awal. Ketika melihat bahwa Ala Yanzong hanyalah seorang pemuda berusia sekitar 18 atau 19 tahun, ia pun merasa agak kecewa, namun, melihat suaminya begitu berharap pada Ala Yanzong, ia pun ikut berkata, kalau begitu, kami mohon Tuan melakukan yang terbaik. Meide Nanjui di sampingnya juga ikut mengangguk-angguk menyetujui. Ketika Ala Yanzong melihat keadaan Meide Sangwu, ia sendiri juga terkejut. Hanya dalam 3 hari, penampilannya sudah berubah drastis. Meskipun belum sampai terlihat kurus kering, namun tubuhnya sudah terlihat sangat kurus dan lemah. Meide Sangwu berbaring miring di tempat tidur dengan tubuh meringkuk, tidur sangat lelap dan dalam. Bagi yang tidak tahu, pasti tidak akan menyangka kalau dia adalah seorang pasien, hanya terlihat lebih kurus saja. Ala Yanzong memeriksa nadinya, membuka kelopak matanya, lalu dengan penuh keyakinan berkata kepada Meide Nanzang, Tuan, penyakit Tuan muda kedua ini memang tidak ringan. Penyakit ini cukup aneh, aku hanya pernah melihat kasus seperti ini sekali saja. Meski aneh, tapi bukan berarti tidak bisa disembuhkan. Mendengar itu, wajah mereka sedikit cerah, mengangguk-angguk penuh harapan. Meide Nanzang berkata, kalau begitu bagus sekali. Tuan, menurutmu bagaimana sebaiknya pemberian obatnya? Ala Yanzong dengan sengaja bersikap misterius, berkata, aku pernah mendengar Tuan Moksu membicarakannya. Obat yang ia gunakan memang tidak salah, tapi penyakit Tuan muda kedua ini bukanlah penyakit yang bisa sembuh hanya dengan obat saja. Mereka semua tampak kebingungan. Jika penyakit tidak bisa disembuhkan hanya dengan obat, lalu apa yang harus dilakukan? Meide Nanzang segera bertanya, Tuan, apa yang harus kami lakukan lagi? Ala Yanzong merenung sejenak, lalu berkata, memang benar, Tuan harus melakukan sesuatu. Ini berkaitan dengan penyebab penyakit Tuan muda kedua. Seperti pepatah mengatakan, celana kulit dilapisi celana katun, pasti ada sebabnya. Meide Nanzang mengangguk berkali-kali, oh, Tuan, silakan jelaskan. Yang lain pun memasang telinga, ingin tahu apa yang akan dikatakan oleh Ala Yanzong. Tuan muda kedua itu wataknya buruk, liar dan tak terkendali, hanya tahu bersenang-senang, makan minum tanpa batas, menindas rakyat, menggoda perempuan, dan melakukan banyak kejahatan. Wataknya yang bermasalah inilah yang menjadi akar penyakitnya. Penyakit seperti ini, jika wataknya tidak berubah, sekalipun sembuh, pasti akan kambuh lagi. Semua orang terkejut. Ada pepatah yang mengatakan, banyak berbuat dosa akan membawa kehancuran sendiri. Tampaknya pepatah itu memang benar, keadilan langit tidak bisa ditolak. Meide Nanzang hanya bisa tersenyum pahit, lalu bertanya, Tuan, jadi bagaimana cara menyembuhkan penyakit ini? Nyonya Meide tampak semakin cemas, ia pun bertanya, apakah penyakit ini bisa kambuh lagi? Tuan, apakah benar-benar tidak bisa disembuhkan secara tuntas? Ala Yanzong menjawab, sebenarnya penyakit ini bisa disembuhkan. Tuan Moksu bilang, kira-kira butuh waktu setengah bulan. Kalau aku tambahkan satu jenis obat lagi, mungkin bisa mempercepat penyembuhan 3 atau 4 hari. Wajah mereka semua kembali menunjukkan sedikit harapan, namun, Ala Yanzong dengan sengaja memperlambat nada biaranya, tapi soal kambuhnya itu. Wajah mereka semua seketika berubah suram lagi. Meide Nanzang tidak tahan dan segera bertanya, Tuan, bagaimana caranya agar penyakit ini tidak kambuh lagi? Cepat katakan, kami benar-benar sangat cemas. Iya,
Benar, Tuan, cepat katakan. Semua anggota keluarga mendesak dengan penuh kecemasan. Penyakit tuan muda kedua ini disebut raungan serigala malam. Gejalanya adalah setiap malam ia akan terus menangis dan meronta tanpa henti, mengalami kejang-kejang yang menyakitkan hingga akhirnya kelelahan total. Hanya ketika pagi tiba, ia baru berhenti meronta, namun siang harinya ia akan terus tidur nyenyak, dan malamnya kambuh lagi. Tuan benar sekali, memang seperti itulah kenyataannya. Kami semua sudah hampir mati kelelahan karenanya, kata Nyonya Meide sambil mengangguk berkali-kali. Mengingat bagaimana Meide Sangu selalu meronta-ronta setiap malam, ia masih merasa ketakutan, benar-benar membuatnya menderita. Alai Yanzong melanjutkan, penyakit ini melibatkan 3 aspek fisik, saraf, dan watak. Obat memang bisa menyembuhkan masalah fisik dan menenangkan saraf. Namun, untuk memperbaiki wataknya, seluruh keluarga harus bekerja sama. Meide Nanzang terus-menerus mengangguk, ia sudah hampir mati cemas, namun Alai Yanzong masih saja belum memberitahu bagaimana cara mereka harus bekerja sama. Tuan, cepat katakan, bagaimana kami harus bekerja sama. Kami pasti akan berusaha sekuat tenaga. Barulah Alai Yanzong berkata, perbuatan hari tuan muda kedua itu disebut dosa. Kalian harus membantunya menghapus dosa-dosanya. Tentu saja, yang terbaik adalah jika dia sendiri yang menghapus dosanya, namun karena saat ini dia masih sakit dan tubuhnya lemah, hanya kerabat dekat yang bisa melakukannya untuknya. Nyonya Meide bertanya, kerabat dekat maksudnya kami, bukan? Alai Yanzong menjawab, biasanya yang dimaksud dengan kerabat dekat adalah keluarga saudara, terutama orang tua dan anak-anak. Selain mereka, tidak termasuk. Meide Nanzang bertanya, Tuan, bagaimana caranya kami bisa membantu menghapus dosanya? Banyak berbuat baik, maka dosa-dosa itu akan terhapus dengan sendirinya. Berdasarkan situasi saat ini, ada 2 hal yang harus Tuan lakukan. Pertama adalah menolong mereka yang membutuhkan, membantu para pengungsi. Sekarang ini, ada ratusan pengungsi di jalanan yang tidak punya makanan dan pakaian yang cukup. Apakah Tuan tidak berencana membuka gudang dan membagikan bahan makanan? Tuan tabib ini sedang memeriksa penyakit atau bagaimana? Tiba-tiba pembicaraan beralih ke soal membuka gudang dan membagikan bahan makanan. Meide Nanzang saat itu merasa otaknya seperti tidak bisa mencerna, bingung tidak mengerti. Apakah Tuan tidak ingin membantu menghapus dosa-dosa tuan muda kedua? Tanya Alai Yanzong, barulah Meide Nanzang tersadar, ia tertawa canggung dan bertanya, maksud Tuan membuka gudang dan membagikan bahan makanan. Tentu saja, membuka gudang dan membagikan bahan makanan itu adalah perbuatan baik yang sangat besar. Itu bukan hanya bisa menghapus dosa tuan muda kedua, tapi juga menghapus dosa kediaman Meide. Ini bisa menjadi amal baik bagi seluruh keluarga, bahkan bisa dikenang dalam sejarah. Tampaknya Meide Nanzang mulai paham, tiba-tiba wajahnya cerah dan ia tertawa, membuka gudang dan membagikan bahan makanan. Tentu saja, aku pasti akan melakukannya. Segera atur pelaksanaannya. Alai Yanzong melanjutkan, Tuan membuka gudang dan membagikan bahan makanan bukan hanya untuk para pengungsi, tapi juga untuk para petani miskin di desa. Jika mereka tidak punya makanan dan minuman, bagaimana mereka bisa punya tenaga untuk menggarap ladang Tuan? Kalau begitu, penghasilan Tuan juga akan berkurang. Benar, semua petani miskin juga termasuk, siapa yang kekurangan bahan makanan bisa langsung datang ke kediaman ini. Itu pasti bisa kulakukan. Tuan, apakah masih ada hal lain lagi? Yang kedua adalah mengusir wabah. Wabah apa maksudnya? Meide Nanzang tidak langsung paham, apa hubungan antara penyakit tuan muda kedua dengan wabah. Alai Yanzong menjelaskan, kenapa para pengungsi itu bisa datang ke sini. Itu karena terjadi wabah penyakit. Sekarang ini, di desa sudah ada yang terinfeksi wabah. Kita harus segera melakukan isolasi dan pengobatan. Bahkan di dalam kediaman Meide sendiri, aku rasa mungkin sudah ada yang terinfeksi. Mendengar itu, Meide bersaudara dan Nyonya Meide langsung menarik napas dingin. Jika orang-orang di kediaman Meide sampai terinfeksi wabah, akibatnya benar-benar tidak bisa dibayangkan. Tuan, lalu bagaimana caranya kita bisa mengusir wabah itu? Tanya Meide Nanzang dengan suara gemetar. Aku punya sebuah resep obat di sini. Ramuan obat ini hanya bisa lengkap dengan persediaan tanaman obat di dalam kediaman Meide. Tuan bisa mengatur orang-orang untuk menyiapkan tungku dan panci, lalu merebus ramuan obat ini. Semua orang harus meminumnya, termasuk Tuan sendiri.
Bagi yang sakit bisa untuk menyembuhkan, bagi yang sehat bisa untuk pencegahan. Begitu mendengar ada resep yang bisa menyembuhkan wabah, barulah Meide Nanzang merasa tenang. Ia segera berkata, "Tuan, tenang saja, itu bukan masalah. Aku akan segera mengatur orang untuk menyiapkan obat sesuai dengan resepmu, lalu membagikannya kepada warga desa dan penghuni kediaman." Ala Yanzong tersenyum dan berkata, "Jika Tuan melaksanakan semua yang kukatakan tadi, maka penyakit Tuan muda kedua pasti akan membaik. Tapi jika tidak dilaksanakan, aku khawatir, aku pun tidak bisa menyembuhkannya." Meide Nanzang langsung meyakinkan, "Tentu, tentu. Aku pasti akan melaksanakannya. Tuan, jangan khawatir." Ala Yanzong pun berkata, "Kalau begitu, Tuan, aku mohon pamit." Sambil berkata begitu, ia langsung berbalik dan berjalan keluar. Melihat itu, Meide Nanfou yang sedari tadi mendengarkan segera memberi isyarat mata kepada kakaknya. Meide Nanzang pun buru-buru berkata, "Tuan, tunggu sebentar. Ini beberapa keping perak sebagai imbalanmu hari ini, mohon Tuan terima." Ala Yanzong menerima kantong uang itu, menimbang-nimbang sebentar dan merasa isinya cukup banyak. Ia pun berkata, "Kalau begitu, terima kasih, Tuan." Setelah berkata begitu, ia langsung keluar dari kediaman itu. Bab 80. Ala Yanzong meninggalkan kediaman Meide dan kembali ke halaman kecil rumah Hallyu. Ania Xiaoer sedang cemas di sana, mengatakan bahwa persediaan beras tidak banyak lagi dan ia hendak pergi membeli beras. Ala Yanzong menceritakan pengalamannya pergi ke kediaman Meide. Ula Zitao langsung melompat kegirangan dan berkata sambil tersenyum, "Bagus sekali. Dengan begitu, bukan hanya masalah makan para pengungsi yang bisa teratasi, tapi juga masalah ramuan obat." Ania Xiaoer juga tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, sebaiknya tidak usah beli beras dulu. Beras yang ada di rumah ini masih cukup untuk beberapa hari." Kemudian Ala Yanzong berkata lagi, "Namun, masalah baru muncul. Bukan hanya ada beberapa pengungsi lagi yang terinfeksi Wedebah, bahkan sebagian warga desa juga sudah tertular. Aku menemukan belasan kasus dan menyuruh mereka melakukan isolasi mandiri dulu. Nanti sore aku harus pergi melihat keadaan mereka." Senyum Ula Zitao pun sima, ia berkata dengan cemas, "Ini tidak baik, jika wabah menyebar di desa ini, penyebarannya akan sangat cepat. Tidak akan bisa mengendalikan wabah ini dengan hanya mengandalkan dirimu sendiri saja. Kalau sampai parah, orang-orang mungkin akan terus mengungsi, melarikan diri dari daerah bencana ini." Itulah yang dikhawatirkan Ala Yanzong. Makan siang hari ini lebih awal dari biasanya. Usai makan, di bawah pimpinan Ala Yanzong, mereka bertiga pergi ke kediaman Meide untuk melihat-lihat. Di jalan, mereka melihat ada orang yang memanggul karung kain, berjalan sambil bercakap dan tertawa, mengatakan bahwa Tuan Meide memberikan sumbangan beras kepada orang miskin. Di jalan selatan, para pengungsi yang biasanya terlihat sudah tidak ada lagi, bahkan yang sakit dan beristirahat di tembok juga tidak tampak lagi. Gerbang selatan kediaman Meide, di sana, warga berbaris dalam antrian panjang, masing-masing membawa karung kain besar atau kecil, menunggu giliran untuk menerima 3 hingga 5 liter beras yang dibagikan oleh kediaman Meide. Di bawah tembok selatan berkumpul lebih dari 100 orang, mereka tidak membawa karung kain. Ala Yanzong melihat dan segera tahu bahwa mereka adalah para pengungsi, lalu ia maju ke depan untuk menenangkan mereka, menyuruh mereka bersabar menunggu. Di depan gerbang, ada belasan penjaga yang tak henti-hentinya mengangkut beras dari dalam kediaman, menumpuknya di sisi timur pintu gerbang. Beberapa orang membuka karung, menakar beras, lalu memasukkannya ke dalam karung-karung kain milik rakyat. Di sisi barat pintu gerbang, sudah didirikan sebuah kuali besar. Dari kuali itu mengepul uap panas, dari kejauhan sudah tercium harum beras, tampaknya bubur sudah hampir matang. Seorang pria sedang menambah kayu bakar di bawah tungku, sementara yang lain mengaduk-ngaduk bubur dalam kuali dengan sendok besar. Meide Nancang berdiri di depan pintu, memimpin beberapa penjaga berkeliling mengawasi. Ketika melihat Ala Yanzong dan dua rekannya datang, ia segera menghampiri mereka dengan tergesa-gesa. "Tuan, lihatlah, aku sudah membuka gudang dan membagikan beras. Di sini juga sedang memasak bubur, sebentar lagi matang, para pengungsi itu bisa segera makan. Aku pasti akan memastikan mereka kenyang." Ala Yanzong menangkupkan tangan sambil tersenyum dan berkata, "Tuan melakukan dengan sangat baik. Aku mewakili rakyat miskin ini berterima kasih kepada Tuan." Meide Nancang buru-buru menangkupkan tangan untuk membalas, "Ah, tidak perlu, memang sudah seharusnya begitu. Sebenarnya,
Aku yang harus berterima kasih kepada Tuan. Ala Yanzong melihat sekeliling, lalu bertanya lagi, Tuan, mengapa tidak terlihat sedang memasak ramuan obat? Meide Nancang menjelaskan, memasak ramuan obat itu membutuhkan api kecil yang stabil, sedangkan di luar ada angin, jadi sulit menjaga api. Para pelayan sedang memasaknya di dalam rumah. Kalau tidak keberatan, Tuan bisa melihat-lihat sambil memberikan bimbingan. Sambil berbicara, Meide Nancang membuat gerakan mempersilakan, Ala Yanzong bersama dua rekannya pun mengikuti dia masuk ke gerbang kediaman Meide. Di sebuah rumah kecil di sisi timur gerbang, ada 4 atau 5 orang yang sedang sibuk. Di lantai, beberapa pot tanah liat ditopang dengan batu bata, di bawahnya ada api kayu, dan di dalam pot itu sudah terisi ramuan obat. Aroma khas ramuan obat itu sangat familiar bagi Ala Yanzong. Begitu mencium, ia langsung tahu bahwa ramuan itu dimasak sesuai dengan resep yang diberikannya. Di sebuah meja panjang yang bersandar di dinding, terdapat tumpukan mangkuk. Ala Yanzong maju ke depan untuk bertanya-tanya, lalu memeriksa pot-pot tanah liat itu. Satu persatu, pot ini sudah matang. Pot ini juga bisa dimatikan apinya. Pot ini perlu dimasak lagi kira waktu sebatang rokok. 000 setelah memeriksa dan memberi petunjuk satu persatu. Keempat atau 5 orang itu segera menuangkan ramuan obat ke dalam mangkuk. Ala Yanzong juga mengarahkan mereka untuk mengontrol dosis ramuan, lalu menyuruh orang memanggil para pengungsi untuk minum. Ala Yanzong memperhatikan para pengungsi yang sudah terinfeksi wabah, dan secara pribadi menyesuaikan dosis ramuan untuk mereka. Setelah para pengungsi selesai minum ramuan obat, mereka pun kembali mengantri untuk mengambil bubur. Ala Yanzong berkata kepada Meide Nancang, ramuan obat ini harus terus dimasak. Seperti yang sudah dibicarakan, semua orang, termasuk para penghuni kediaman ini serta warga desa, harus meminumnya sedikit. Sebaiknya dibuatkan daftar, jangan sampai ada yang terlewat, dan setiap orang juga jangan minum terlalu banyak. Meide Nancang mengangguk berkali-kali, lalu memerintahkan para pelayan untuk memberitahu setiap rumah dan melaksanakan sesuai arahan. Ala Yanzong pun mengusulkan untuk melihat-lihat gudang ramuan obat kediaman Meide. Meide Nancang memimpin ketiganya, berbelok beberapa kali, lalu tiba di sebuah gudang besar yang terpisah. Setelah membuka pintu, terlihat deretan rak di dalam gudang itu. Di atasnya terdapat karung goni. Setiap karung memiliki label yang mencantumkan nama jenis ramuan obat. Ala Yanzong mendapati bahwa ramuan di sini jauh lebih lengkap dibandingkan dengan yang ada di toko obat. Ia pun mengajukan saran kepada Meide Nancang, Tuan, aku punya sebuah usulan. Kuharap Tuan mempertimbangkannya dengan serius. Meide Nancang segera membungkuk dan menjawab, silakan, Tuan, katakan saja. Ramuan obat di sini sangat banyak. Aku tahu Tuan mengumpulkan ramuan ini untuk dikirim ke ibu kota, tapi apakah Tuan sudah mempertimbangkan untuk terlebih dahulu melindungi keselamatan rakyat di wilayah ini? Tentu. Tuan Mosu adalah orang yang merawat dan mengobati semua rakyat desa. Ia membutuhkan berbagai macam ramuan obat. Jika persediaan ramuannya tidak lengkap, akan sulit baginya untuk menyembuhkan penyakit. Kuharap Tuan bisa segera memasok ramuan untuknya. Meide Nancang terdiam sejenak, lalu berkata, tidak masalah, kita lakukan sesuai saran Tuan. Kemudian Ala Yanzong berkata lagi, hanya saja, kuharap harga ramuan ini jangan terlalu mahal. Jika terlalu tinggi, rakyat akan sanggup membelinya. Ini, aku pasti akan mempertimbangkan pasti akan mempertimbangkannya. Kuharap Tuan menepati janji. Tentu saja. Siang ini, Tuan Mosu akan pergi merawat Tuan muda kedua. Mungkin nanti malam kondisinya akan jauh lebih baik dibandingkan semalam. Meide Nancang segera bersukacita, kalau begitu, terima kasih sekali lagi, Tuan. Jangan berterima kasih kepadaku, tapi Tuan Mosu. Kuharap Tuan mendukung Tuan Mosu, karena dia sudah berusaha menjaga keselamatan rakyatmu. Meide Nancang tiba-tiba tersadar, tentu, aku pasti mendukung Tuan Mosu. Wah, Tuan benar-benar orang yang bijak, aku sangat kagum. Mungkin karena mendengar perkataan Ala Yanzong, Meide Nancang merasa tercerahkan, atau mungkin juga hanya ingin pamer di depan Ala Yanzong. Entah karena semangat sesaat, ia langsung memerintahkan para pelayan untuk mendorong sebuah gerobak kecil, memuat penuh ramuan obat, dan mengatakan bahwa itu harus diberikan kepada Tuan Mosu secara cuma. Melihat itu, Ala Yanzong dan kedua rekannya hanya bisa mengangguk sambil tersenyum. Ketika ketiganya meninggalkan gudang dan keluar dari gerbang selatan kediaman Meide,
para pengungsi itu sudah berjongkok di jalan, mulai memakan bubur. Ala Yanzong menoleh dan berkata kepada Meide Nanchang yang mengantarnya hingga keluar, pakaian para pengungsi. Ini sudah compang, camping, kuharap Tuan bisa menyumbangkan sedikit pakaian layak. Meide Nanchang tertawa dan berkata, Tuan, hal itu sudah kuatur. Hanya saja, butuh sedikit waktu. Menjelang malam nanti, mereka semua sudah bisa mengenakan pakaian yang layak. Ala Yanzong menangkupkan tangan, kalau begitu, aku mewakili mereka berterima kasih kepada Tuan. Setelah berpamitan dengan Meide Nanchang, Ala Yanzong kembali ke toko obat dulu. Tak lama kemudian, orang-orang dari kediaman Meide juga tiba. Tuan Mosu, melihat satu gerobak penuh ramuan yang diberikan oleh kediaman Meide, sudah begitu terharu hingga air matanya hampir berlinang. Bab 81. Saat ini, sebagian besar warga baru saja selesai makan siang, jadi para pasien yang hendak berobat ke toko obat pun belum datang. Ala Yanzong memutuskan untuk jalan di sekitar jalanan, melihat para pasien yang terinfeksi wabah, berdasarkan alamat-alamat yang telah ia catat sebelumnya. Ala Yanzong memeriksa dari rumah ke rumah, beberapa orang sudah menerima ramuan dari kediaman Meide dan telah meminumnya. Ala Yanzong memberitahu dosis pemakaian selanjutnya, ia juga memperingatkan para pasien dan keluarganya untuk benar-benar memperhatikan isolasi mandiri di rumah, jangan sampai berinteraksi dengan orang asing. Bahkan antar anggota keluarga pun harus menjaga jarak kontak. Setelah kembali ke toko obat, sudah ada pasien yang menunggunya. Ala Yanzong berbicara dengan Tuan Mosu terlebih dahulu, memintanya untuk menambahkan satu jenis ramuan lagi dalam resep obat untuk Meide Sangu, dan sore nanti kembali ke kediaman untuk memberikan obat. Setelah memberikan semua arahan, Ala Yanzong melanjutkan memeriksa dan mengobati para pasien. Saat malam tiba dan waktunya makan malam, Ala Yanzong kembali mendatangi kediaman Meide. Para pengungsi itu sedang berjongkok di bawah tembok, menyantap bubur. Setiap orang sudah mengenakan jubah luar yang layak. Tampaknya Meide Nanchang benar-benar menepati janjinya. Pada waktu ini, tidak ada pembagian beras lagi. Mungkin semua rakyat miskin sudah mendapatkan jatah beras mereka. Melihat para pengungsi berkumpul dan makan bersama seperti itu, dahi Ala Yanzong berkerut, rasa cemas kembali muncul. Di antara mereka, ada yang sudah terinfeksi wabah. Berkumpul seperti itu, wabah akan menyebar dengan cepat. Ketika melihat Meide Nanchang datang memeriksa keadaan, Ala Yanzong segera mengajukan saran, apakah di dalam kediaman masih ada rumah kosong yang bisa dipakai para pengungsi ini untuk berteduh dari angin dan hujan. Sebaiknya para pasien yang terinfeksi dipisahkan, jangan sampai mereka berkeliaran dan menulari orang lain. Meide Nanchang mengernyitkan dahi sebentar, berpikir sejenak lalu berkata, kebetulan ada 3 gudang yang kosong, hanya saja tidak ada sekatnya. Aku akan menyuruh orang-orang mengatur tempat tinggal mereka di sana dengan jarak yang agak berjauhan. Bagaimana menurut Tuan? Ala Yanzong menampakkan wajah gembira dan berkata, boleh juga seperti itu. Lalu ia menangkupkan tangan dan berkata, kalau begitu, aku serahkan urusan ini kepada Tuan. Setelah selesai menyantap bubur, di bawah arahan beberapa penjaga kediaman, para pengungsi pun mengikuti mereka masuk ke dalam gerbang kediaman Meide, menuju gudang yang telah disiapkan sebagai tempat tinggal. Keesokan paginya, Ala Yanzong langsung mendatangi pintu masuk kediaman Meide, namun tidak melihat kuali besar yang biasa digunakan untuk memasak bubur. Ia merasa sedikit heran, lalu bertanya kepada penjaga yang berjaga di pintu. Ternyata, Meide Nanchang telah menempatkan para pengungsi itu di gudang sebagai tempat tinggal, sehingga dapur sementara di luar pintu gerbang pun dibongkar. Sebagai gantinya, mereka bisa makan di kantin gudang bersama para pekerja yang bertugas di sana. Ala Yanzong mengangguk sambil diam. Diam memuji, merasa bahwa Meide Nanchang benar-benar melakukan perbuatan baik. Usahanya untuk membujuk Meide Nanchang ternyata tidak sia-sia. Ala Yanzong kemudian pergi ke gudang untuk melihat keadaan para pengungsi, juga memeriksa satu persatu pasien yang terinfeksi wabah. Melihat kondisi tempat tinggal para pengungsi itu, hati Ala Yanzong dipenuhi perasaan haru. Di lantai, hanya terhampar jerami kering, namun entah dari mana Meide Nanchang mendapatkan beberapa selimut bekas, terutama bagi para pasien, masing-masing mendapatkan satu set selimut. Bahkan bagi para pengungsi yang tidak mendapat selimut pun, mereka sudah merasa sangat puas. Setidaknya tinggal di dalam gudang jauh lebih baik daripada harus tidur di jalanan, dan angin malam di gudang tidak sedingin di luar. Namun, ketika melihat para pasien bercampur dengan yang sehat, Ala Yanzong segera memerintahkan agar mereka dipisahkan.
Para pasien ditempatkan di gudang yang terpisah, dengan jarak tertentu satu sama lain, walaupun sudah diatur seperti itu, Ala Yanzong masih merasa sangat khawatir. Bagaimanapun juga, kondisi di sana sangat terbatas, dan tidak bisa dihindari bahwa para pengungsi pasti saling berinteraksi. Kemungkinan penularan satu sama lain masih sangat tinggi. Ia pun kembali memperingatkan mereka bahwa di sini sudah ada makanan dan minuman, serta ramuan obat yang bisa diminum, jadi, sebaiknya mereka tidak keluar dan berkeliaran. Ketika Ala Yanzong melihat para pengungsi mulai mengantri di kantin untuk mengambil makanan, barulah ia meninggalkan kediaman Meide dan menuju ke toko obat. Melihat Tuan Mosu sudah berada di toko obat, Ala Yanzong tersenyum dan berkata, "Hari ini Tuan tidak tidur lebih lama sedikit." Tuan Mosu memasang wajah pasrah, menghela napas, lalu berkata, "Bukan aku tidak mau tidur lebih lama, tapi aku malah belum tidur sama sekali. Aku baru saja pulang dari kediaman Meide." Ala Yanzong masih tersenyum dan bertanya, "Malam ini ada perbedaan dibandingkan dengan tadi malam?" Tuan Mosu mengangkat wajahnya, tampak lesu dengan wajah kurang tidur. Ia mengusap matanya dengan kuat dan berkata, "Keadaannya jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya." Tuan muda kedua tidur nyenyak pada paruh pertama malam, baru setelah tengah malam mulai gelisah. Tapi menjelang pagi, ia tertidur lagi, dan baru setelah itu aku kembali ke sini. Ala Yanzong tertawa terbahak-bahak, "Nanti siang, saat Tuan kembali merebus ramuan, tambahkan setengah kian lagi dari ramuan yang kuberikan kemarin. Efeknya akan lebih baik, tapi ingat jangan sampai menambah terlalu banyak." Tuan Mosu mengangguk setuju. Demikianlah, hari berlalu, berulang-ulang seperti itu. Setelah 7 hingga 8 hari, penyakit si Raja Iblis itu akhirnya sembuh. Hanya saja, setelah sembuh dari penyakit yang begitu parah, tubuhnya masih lemah dan membutuhkan waktu untuk pulih, terutama tubuhnya yang kurus perlu dipulihkan perlahan-lahan. Tentu saja keluarga Meide Nancang sangat gembira, bahkan berencana mengadakan perjamuan khusus untuk Ala Yanzong, namun ditolak olehnya. Kemudian Meide Nancang memberikan sejumlah besar perak, yang diterima Ala Yanzong dengan senang hati. Selama beberapa hari ini, para pengungsi juga makan kenyang dan tidur nyenyak. Bahkan beberapa dari mereka wajahnya sudah mulai tampak kemerahan. Dari belasan pasien wabah, ternyata ada beberapa yang sudah sembuh, hanya beberapa orang saja yang masih belum membaik. Namun, yang membuat Ala Yanzong khawatir adalah munculnya beberapa pasien baru yang terinfeksi wabah. Ia pun segera mengisolasi mereka kembali, mungkin karena wabah, atau mungkin karena para pasien biasa sudah semua diperiksa. Orang yang datang berobat ke toko obat pun semakin sedikit. Ala Yanzong pun memusatkan perhatiannya pada para pasien yang terinfeksi di jalanan. Setiap hari, ia mengunjungi mereka dari rumah ke rumah, memeriksa kondisi penyakit mereka dan menyesuaikan dosis ramuan. Di antara pasien yang datang ke toko obat, Ala Yanzong menemukan beberapa orang yang baru saja terinfeksi wabah. Hal ini membuat suasana hati Ala Yanzong sangat buruk. Ia merasa bahwa mengandalkan dirinya sendiri saja tidak mungkin bisa mengendalikan penyebaran wabah. Ia benar-benar membutuhkan dukungan dan bantuan dari kediaman Meide, karena kondisi Meide Sangu sudah membaik dan penyakit Nyonya Meide juga sudah sembuh. Seluruh keluarga Meide merasa sangat berterima kasih kepada Ala Yanzong. Oleh karena itu, setiap permintaan Ala Yanzong selalu didukung oleh Meide Nancang, maka inilah yang terjadi. Di setiap perempatan jalan dan setiap ujung gang, ada penjaga dari kediaman Meide yang berjaga, melarang rakyat saling berkunjung dan berjalan sembarangan di jalan. Meski saat ini baru awal musim semi dan pekerjaan di ladang belum terlalu banyak, warga masih diperbolehkan pergi ke ladang asalkan melapor terlebih dahulu. Dengan aturan seperti ini, orang-orang yang datang berobat ke toko obat semakin sedikit. Selain beberapa orang dari pasar, hampir tidak ada lagi yang datang. Tuan Mosu pun mulai sering menghela napas panjang, namun Ala Yanzong hanya bisa menenangkannya, menjelaskan bahwa ini memang sudah sewajarnya. Karena tidak ada banyak pasien lain, Ala Yanzong mengajak Tuan Mosu pergi ke jalan-jalan untuk memeriksa rumah para pasien yang terjangkit wabah. Tak lama kemudian, Tuan Mosu pun menjadi sangat ahli dalam menangani wabah penyakit, sehingga beban Ala Yanzong terasa jauh lebih ringan. Pada suatu hari, tiba-tiba datanglah sepasukan prajurit yang mengepung seluruh desa dan kediaman Meide, membuat para penduduk pasar langsung diliputi kepanikan.
Bersambung,